Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 66. Setelah Johnny menerima banyak pujian dari semua orang, dia pun mendengus dingin, sebaiknya kalian segera berlutut dan minta maaf, lalu keluar dari sini. Kalau enggak, aku akan buat kalian merasakan konsekuensinya. Bagus, bagus sekali. Sepertinya kamulah orang pertama yang berani berbicara seperti ini kepadaku. Pemuda itu benar-benar marah, dia melangkah maju dan mendaratkan sebuah pukulan keras. Hanya melihat betapa gesitnya pukulan itu dikeluarkan, hati langsung Johnny bergetar. Lawannya seorang ahli bela diri sejati. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dadanya telah merasakan sakit yang begitu menusuk. Dia langsung terhempas keluar. Johnny merasakan nyeri yang luar biasa, bagaikan dihimpit seonggok batu besar. Pemuda itu tidak peduli sama sekali, dia kembali maju dan menginjaknya dengan keras. Ark! Johnny seketika menjerit kesakitan. Semua orang terdiam, sepertinya ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata. Semua orang mengira Johnny sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia akan roboh di tangan pemuda itu dengan mudah. Di tengah kesakitan, Johnny masih sempat berkata, beraninya kamu memukulku, tahukah kamu siapa aku? Aku Johnny Luhardi, bos muda grup Karawaci dan ayahku bernama Gufron Luhardi. Grup Karawaci. Gufron Luhardi. Siapa itu? Kata-kata pemuda itu lebih arogan lagi. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Johnny. Dasar bodoh. Masih berani sebut nama ayahmu. Tahukah kamu siapa dia? Dia penerus geng Sabit dan satu-satunya pewaris grup utama, Kak Cakra. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi gempar. Kak Cakra dari geng Sabit. Bukankah dia Raja Iblis, Cakra utama, yang terkenal di kota Tahuna? Astaga. Bisa-bisanya dia. Gawat. Gawat sekali. Grup utama memiliki aset lebih dari puluhan triliun dan perusahaan keamanan utama itu sebelumnya juga milik geng Sabit, yang terkenal dengan kekuatan yang hebat dan tindakan yang kejam. Dengar-dengar, Cakra tidak hanya kejam, sudah banyak korban mati di tangannya. Dibandingkan dengannya, Yudi bukanlah apa-apa. Di seluruh kota Tahuna, hanya geng naga hitam yang berada di bawah komando Damar yang bisa menekannya. Ekspresi Widya juga berubah. Padahal tadi dia berkali-kali ingin melerai, tetapi dia tidak menemukan kesempatan. Sekarang, mereka baru sadar asal-muasal lawan begitu menakutkan. Dia pernah mendengar tentang grup utama dan geng Sabit. Wajah Johnny juga memucat. Tidak mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menyinggung Raja Iblis? Saat ini dia sangat menyesal dan ingin mati. Apalagi, ketika teringat dengan kata-kata sombong yang diucapkannya Hagan Kenana dia bisa sebodoh itu. Dia bahkan melupakan rasa sakit di tubuhnya, menyisakan rasa takut. Kenapa? Sekarang kamu takut. Bukankah tadi kamu begitu sombong dan mau memukulku? Cakra memandang pecundang di bawah kakinya itu dengan ekspresi mengejek. Johnny berusaha untuk tersenyum dan berkata dengan hati-hati, Kak Cakra, aku minta maaf. Ini semua salah paham. Salah paham. Bagaimana kalau aku membunuhmu sekarang dan bilang itu hanya salah paham? Jangan, Kak Cakra. Saya minta maaf, ini semua salah saya. Begini saja, katakan permintaan Anda, saya akan berusaha memuaskan Anda, kata Johnny. Begini baru benar. Cakra melepaskan kakinya dari tubuh Johnny dan menatap semua orang. Saat tatapannya tertuju pada Widya, dia memandang lekat-lekat wanita itu. Dia telah menyadarinya ketika masuk tadi. Dia tidak menyangka ada wanita yang begitu menakjubkan dan sempurna di sini. Dalam sekejap, wanita itu telah mencuri hatinya. Jarang sekali terjadi, jadi mana mungkin dia melepaskannya begitu saja. Tanpa dia sadari, kecantikan itu akan mendatangkan bencana. Bencana besar yang akan memporak-porandakan dirinya. Bab 67. Cakra kembali tenang dan berkata dengan arogan, aku sangat adil. Karena sudah memukul saudaraku, kamu harus memberikan kompensasi uang. Kami hanya perlu 40 miliar, nggak banyak, kan? Nggak, kok. Sama sekali nggak. 11. Johnny diam-diam menghela napas lega. Tadinya, dia takut lawan meminta kompensasi besar. Ternyata, 40 miliar sudah bisa menyelesaikan masalah ini. Sungguh beruntung. Oke, terus yang kedua. Yang kedua, kenapa? Apa kamu lupa temanmu sudah menyentuh wanita saudaraku? Ekspresi Cakra langsung berubah dingin dan tampak menakutkan. Bukan begitu. Ucap Johnny terbata-bata. Cakra menunjuk ke arah Widya dan berkata, bagus. Begini, temanmu menyentuh wanita saudaraku, kan? Kalau begitu, suruh dia menemaniku. Dengan begitu, masalah ini impas. Begitu mendengar kata-kata itu, wajah Widya langsung berubah drastis. Johnny juga tidak rela,
jadi dia buru-buru berkata, masalah ini nggak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana kalau kita ganti yang lain? Kenapa nggak ada hubungannya? Dia kan di sini juga. Aku nggak peduli. Kalau kamu nggak setuju, masalah ini nggak akan selesai. Tunggu saja pembalasan besar-besaran dari geng sabit kami. Wajah Johnny berubah drastis begitu mendengar ancaman itu. Jika dia tidak peduli dengan Widya, wanita itu pasti akan membencinya. Bukan saja tidak bisa mendapatkan Widya, tetapi dia juga tidak bisa menipu uangnya. Kak Cakra, dia calon istriku. Bisakah kamu memberiku muka dan melepaskannya? Setelah itu, aku pasti akan memberikan kompensasi kepadamu. Terserah kamu mau berapa, sekalipun 200 miliar. Lagi pula, Johnny telah berencana untuk melarikan diri, jadi saat ini dia harus menenangkan Widya dulu. Jika dia tidak bisa membayar kompensasi itu, dia akan menundanya nanti. Saat itu, meskipun Cakra ingin perhitungan, dia hanya bisa mencari Widya. Namun, Widya tidak menyangka Johnny bersedia membayar 200 miliar demi dirinya. Padahal, itu bukanlah jumlah kecil, apalagi dia harus mengambil risiko sebesar itu. Ditambah lagi, dia sering mendengar kepribadian dan sikap mendominasi Cakra. Awalnya, Widya tidak senang mendengar Johnny mengatakan dirinya adalah calon istrinya, tetapi sekarang dia justru kagum dengan tindakannya. Dia bahkan tidak lagi meremehkan Johnny karena penampilan buruknya tadi. 200 miliar. Wah, kamu rela kali. Ternyata kamu begitu kaya. Sepertinya kompensasi yang aku sebut tadi terlalu sedikit. Ayo kita ubah dari 40 miliar jadi 200 miliar. Ark. Johnny tampak terpaku. Kenapa? Nggak mau. Bukan. Aku nggak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dalam sesaat. Bisakah kamu beri aku waktu seminggu? Setelah seminggu, dia sudah melarikan diri. Oke, nggak masalah. Cakra tidak terlalu memikirkannya. Dia pikir tidak ada yang berani berbohong kepadanya. Kemudian, dia menambahkan, tapi dia harus ikut denganku. Karena dia adalah calon istrimu, kamu harus membiarkan dia menemaniku. Lagian, kamulah yang baru saja memprovokasiku. Bukankah masuk akal kalau istrimu mengambil tanggung jawab? Sembari berbicara, Cakra tersenyum jahat dan berjalan mendekati Widya. Dia bahkan mengulurkan tangan kanannya. Di saat genting seperti ini, Tania maju membelanya. Jauhkan tanganmu. Minggir. Cakra langsung menamparkan Tania ke samping, lalu berkata dengan dingin, bahwa dia sekalian agar bisa bermain-main dengan kalian nanti. Begitu mendengar itu, semua orang langsung memandangnya dengan tatapan cabul sambil memeluk Tania dengan penuh semangat. Meskipun Tania tidak sesempurna Widya, dia juga termasuk wanita cantik. Terutama bentuk badannya yang lebih seksi dibandingkan Widya. Tadi Johnny hanya berpura-pura menghentikannya. Bahkan, sekarang dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Tania yang membelanya berakhir seperti itu, Widya langsung berkata, hentikan. Bab 68. Kenapa? Mau menolongnya? Boleh, tapi temani aku dulu. Dengan begitu, aku akan melepaskannya. Garis miring. Cakra makin menjadi-jadi, dia bahkan mencubit wajah Widya dengan tangan kanannya. Minggir. Widya langsung menepis tangan Cakra dan menyingkir. Dia tampak cemas dan tak berdaya. Johnny merasa bersalah. Tadi dia diangkat begitu tinggi oleh semua orang, tetapi sekarang dia tidak berguna sama sekali. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Kak Cakra, jangan begitu sebelas. Cakra langsung menamparkan dan mengutuknya, diam saja di situ. Kalau kamu masih bicara, aku akan membunuhmu. Johnny memegang pipinya yang sakit dengan kedua tangannya. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Garis miring. Kupikir kamu seberapa hebat. Bukan hanya pecundang, tapi kamu juga pengecut, seru Cakra dengan nada meremehkan. Johnny tampak malu. Apalagi saat melihat tatapan aneh semua orang, dia merasa tidak nyaman. Wajah Widya tampak gugup dan putus asa. Entah kenapa, dia memikirkan Toby saat ini. Jika Toby ada di sini, pria itu pasti tidak akan peduli begitu banyak dan akan langsung menyelamatkan dirinya. Namun, Tania bilang Toby sudah pergi, jadi dia tidak mungkin muncul di sini. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Meski aku nggak menyukaimu, aku setuju dengan ucapanmu. Benar, menurutku dia juga pengecut. Pada saat ini, terdengar suara dari luar pintu. Kemudian, pemuda jangkung itu berjalan masuk dengan santai. Dari ekspresi wajahnya, dia terlihat tenang. Dia tidak lain adalah Toby. Widya tertegun sejenak. Mengapa dia muncul tepat saat dia memikirkannya? Tania juga tercengang. Dia tidak menyangka Toby akan datang ke sini. Ekspresi Cakra berubah dingin dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Apa aku mengizinkanmu masuk?
Enggak, tapi aku sudah masuk. Terus, kamu nggak boleh menyentuhnya. Ucap Toby dengan suara datar. Haha, kupikir siapa? Ternyata kamu juga mau sok jadi pahlawan. Tapi, dia saja nggak bisa, apalagi kamu. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu muncul di sini. Ejek Cakra meremehkan. Toby menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang, 11 aku malas berdebat denganmu. Singkatnya, sebaiknya kamu segera keluar dari sini. Kalau aku nggak mau, aku juga mau dia menemaniku. Terus, kamu bisa apa? Cakra kembali mengejeknya. Aku bisa menghabisimu di sini. Hardik Toby dengan dingin. Haha, hanya kamu. Mendengar kata-kata Toby, Cakra dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya mereka, bahkan Johnny dan yang lainnya juga hampir tertawa. Seakan-akan Toby bodoh sekali. Johnny diam-diam mencibir. Pria ini benar-benar cari mati. Sebelumnya, mungkin dia hanya beruntung saja hingga masih hidup sampai sekarang. Namun, dia malah menyinggung Cakra, mari kita lihat bagaimana dia mati. Widya tersenyum pahit. Sebenarnya, dia sudah tahu hal ini akan terjadi setelah Toby muncul. Toby ini benar-benar tak kenal takut. Jika bukan karena bantuan Tuan Johnny sebelumnya, dia sudah mati. Namun, kali ini, Tuan Johnny juga tidak bisa mengatasinya. Setelah selesai tertawa, Cakra mengejeknya, bocah, sepertinya kamu nggak tahu siapa aku. Menurutnya, inilah satu-satunya kemungkinan yang bisa membuat lawan begitu tenang dan tidak takut sama sekali, sama seperti Johnny tadi. Bukankah tadi dia sangat mendominasi? Sekarang, dia bahkan lebih parah dari pengecut. Toby tidak peduli begitu banyak dan berkata dengan dingin, aku nggak peduli siapa kamu, aku juga nggak mau tahu. Kalau kamu nggak melepaskannya hari ini, kamu akan menanggung konsekuensinya. Bab 69. Sialan. Beraninya dia bicara lancang di sini. Jangankan yang lain, Widya sendiri pun sudah menangis. Benar saja. Ucapan itu langsung membuat Cakra marah. Dia langsung berkata dengan sinis, bocah, kamu yang cari mati sendiri. Kalau kamu mati, jangan salahkan aku nanti. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju lagi. Kali ini, gerakannya lebih gesit dibandingkan sebelumnya dan serangannya juga lebih kejam. Apalagi, dia juga mengincar titik vital lawan, yang benar-benar bisa mengambil nyawa seseorang. Namun, dia juga menyadari gerakan lawan bahkan lebih cepat darinya. Johnny dan lainnya yang melihat adegan ini tampak diam-diam menggelengkan kepala. Pria ini pasti akan mati. Dasar bodoh dan tak kenal takut. Dia memang pantas mati. Namun, ada secercah harapan di mata Widya. Dia menatap mereka lekat-lekat. Karena dia tahu seni bela diri Toby sangat hebat, tetapi jika dibandingkan dengan lawan, dia tidak tahu siapa yang lebih hebat. Bro. Cakra melesat dengan sangat cepat, tetapi tubuhnya tiba-tiba terpental ke belakang hingga mendarat dengan keras di lantai. Dia hampir tidak melihat situasinya dengan jelas. Yang lainnya tampak terpaku di tempat. Tidak ada yang menyangka ilmu bela diri Toby begitu bagus. Dia bahkan mengalahkan Cakra yang tadinya merobohkan Johnny dengan satu gerakan itu dengan mudah. Dengan begitu, mereka bisa melihat kesenjangan yang dimilikinya dengan Johnny. Cakra belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya, jadi dia tampak marah dan berteriak keras, ayo maju serentak. Sebenarnya, tanpa menunggu perintahnya, semua orang sudah maju ke depan saat melihat bosnya dipukul. Gerakan mereka masing-masing sangat kejam dan mereka juga menyerang dari berbagai arah. Namun, Toby tampak tenang dan tidak bergerak sedikitpun. Setelah lawan dan yang lainnya mendekat, dia baru mengeluarkan serangan secara berurutan seperti kilat. Bruk, bruk. Dengan erangan teredam, satu persatu dari mereka mulai tersingkir. Di hadapan Toby, mereka tampak begitu lemah. Bagaikan domba yang akan disembelih, tanpa kekuatan untuk melawan. Semua orang tampak terpengarah. Tania pun tercengang. Dia telah melihat Toby turun tangan beberapa kali, tetapi dia tidak menyangka seni bela dirinya begitu bagus. Hebat sekali. Apalagi setelah dibandingkan dengan Johnny, dia bahkan lebih terkejut. Awalnya, dia berpikir Johnny adalah seorang ahli bela diri yang sangat kuat, karena dia pernah melihat Johnny bertarung sebelumnya. Cakra bangkit kembali. Meski terluka parah, kondisi fisiknya masih terlihat baik. Dia memandang Toby sejenak dan berkata dengan dingin, bocah, pantas saja kamu begitu sombong. Ternyata kamu hebat sekali. Tapi, apa kamu kira hanya kamu sendiri yang bisa bela diri? Ada banyak orang di geng sabit yang lebih baik darimu, kata Cakra dengan dingin. Toby malas membuang-buang waktu untuk berdebat dengannya. Dia hanya berkata dengan singkat, kalau kamu pergi sekarang, aku anggap masalah ini selesai. Sialan. Sudah kubilang, kalau kamu berani menyentuhku,
aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Sejak kecil, Cakra belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Meski dia tidak bisa mengalahkan orang lain, dia tidak takut sama sekali dan berani mengumpatnya. Bagus. Kalau kamu ngotot cari mati, aku akan mengabulkanmu. Tobi juga marah. Dia melangkah maju dan hendak mengambil tindakan. Garis miring. Wajah Cakra memucat, tetapi dia tidak bisa mundur. Namun, saat ini, Tanya melompat keluar dan berteriak, "Tobi, hentikan." Tobi mengerutkan kening. "Tahukah kamu siapa dia? Kalau kamu menyakitinya sekarang, apa kamu tahu betapa buruk konsekuensinya?" Suara Tanya tampak meninggi. "Aku nggak takut konsekuensinya," kata Tobi dengan ringan. "Kamu nggak takut karena ada yang membantumu. Sejak kamu datang ke keluarga Lianto, kamu sudah membuat begitu banyak masalah besar. Kalau bukan karena Tuan Joni selalu membantumu, kamu pasti sudah mati sejak lama. Sekarang, kamu masih nggak takut?" Jerit Tanya. Bab 70. "Aku sama sekali nggak butuh bantuannya," kata Tobi dengan dingin. "Dasar orang nggak tahu berterima kasih." Maki Tanya. "Minggir." Tobi kesal melihatnya. "Tobi, apa yang kamu lakukan? Kok kamu bicara seperti itu?" Widya yang sedari tadi melihat itu pun tidak bisa menahan diri lagi. Dia tersentuh. Tobi turun tangan menolongnya, tetapi pria itu tidak boleh mengabaikan bantuan Joni selama ini, apalagi memarahi Tanya yang selalu mendukungnya itu. "Yang kukatakan itu semuanya kenyataan," balas Tobi lagi. "Oke. Meski yang kamu katakan itu benar, Tanya juga nggak salah. Kalau kamu memukul Cakra, kita semua akan celaka." Widya tidak setuju dengan kata-kata Tobi, tetapi dia tidak ingin berdebat di sini. "Benar. Tobi, Kak Cakra itu siapa? Dia termasuk generasi muda terhebat. Bagaimana kamu bisa memukulnya?" Joni berinisiatif berdiri di depan Cakra, seolah-olah ingin melindunginya. "Benar. Tobi, cepat hentikan. Jangan mencelakai semua orang di sini," bujuk Tanya. Saat ini, raut wajah Tobi tidak terlihat bagus. Padahal dia datang untuk membantu, tetapi dia malah dituduh dan diserang habis-habisan oleh mereka. Hal ini membuatnya marah, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya. Sayangnya, Cakra tidak menghargai niat baik itu. Dia mendorong Joni ke samping dan berkata dengan sinis, "Bocah, bukankah kamu sangat berani dan hebat sekali? Ayo, pukul aku lagi. Aku membuatmu menyesal seumur hidup." Melihat Tobi tidak berani bergerak sama sekali, Cakra makin berlagak dan mendorong Tanya menjauh. "Bocah, kuberitahu, di dunia ini, seni bela diri bukanlah segalanya. Bertarung denganku. Aku bahkan gak perlu turun tangan sendiri. Satu panggilan telepon dariku bisa membuatmu mati secara tragis. Kenapa? Sekarang, kamu takut? Kalau begitu, cepat berlutut dan bersujud di depanku, lalu akui kesalahanmu. Dengan begitu, aku mungkin akan membiarkan masalah ini berlalu." Cakra tampak bangga dan sombong. Joni yang berada di samping itu ikut menimpali, "Tobi, kok masih diam? Berlututlah dan minta maaf. Apa kamu ingin mencelakai kami semua? Bocah, jangan bilang aku nggak memberimu kesempatan. Berlututlah sekarang dan aku akan mengampuni nyawamu." Cakra tidak berniat melepaskan Tobi, tetapi dia harus mengembalikan nama baiknya. Joni dan yang lainnya memandang Tobi dengan tatapan mengejek. Apalagi, melihat Tobi yang saat ini tidak jauh berbeda dengan situasi mereka sebelumnya, hati mereka jauh merasa lebih baik. Meskipun Widya tidak ingin Tobi menyakiti siapapun, dia juga tidak terima Tobi dipermalukan seperti ini. Dia baru saja berniat untuk berbicara. Namun, Tobi malah berkata dengan dingin, "Kalau kamu ngotot minta dipukul, aku akan mengabulkanmu." Begitu selesai berbicara, dia langsung mendaratkan sebuah tamparan di wajah Cakra dengan kasar. Dia tahu hal yang paling memalukan bagi orang seperti Cakra adalah tamparan wajah. Jadi, Tobi masih belum berniat untuk berhenti. Dia melangkah maju dan mencengkeram Cakra, lalu menamparnya berulang kali dan menendangnya hingga tubuh Cakra terpental ke belakang. Kali ini, dia juga menggunakan kekuatan internalnya. Cakra menjerit kesakitan. Bersamaan dengan itu, darah segar keluar dari mulutnya dan dia pun seketika ambruk. Semua orang yang melihat kejadian langsung menjerit. Wajah mereka pucat pasi. Siapa sangka serangan Tobi begitu dahsyat dan dalam sekejap membuat Cakra pingsan. Bahkan, hidup atau matinya Cakra masih dipertanyakan saat ini. Apalagi, dia adalah putra dari grup utama. Meski Cakra hanya terluka ringan, keluarganya pasti tidak akan berdiam diri. Belum lagi, kondisinya saat ini begitu parah. Entah masih hidup atau sudah mati. Bab 71. Joni tampak pucat pasi. Dia segera menghampiri Cakra dan memeriksanya, lalu memanggilnya dengan pelan, "Kak Cakra, Kak Cakra."
Cakra masih bernapas, tetapi mungkin mengalami luka dalam. Dia segera berkata, cepat panggil ambulans. Dengan gesit, pengawalnya langsung memanggil ambulans. Johnny melayangkan pandangannya ke arah Toby. Diam-diam dia merasa senang. Bocah ini pasti mati kali ini. Dia berharap masalah ini tidak melibatkan mereka. Meski, kejadian ini muncul gara-gara dia. Mungkin Kak Cakra tidak akan menyalahkan Johnny sekarang karena tadi dia telah membantunya. Gawat. Berakhir sudah. Wajah Widya kini sudah pucat pasi dan tampak terkulai lemas di kursi. Sebelumnya, masalah seperti ini juga telah terjadi berulang kali. Namun, kali ini berbeda, konsekuensinya terlalu berbahaya. Hanya Toby sendiri yang masih kelihatan tenang, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Dia bahkan mengeluarkan ponselnya dan membalas pesan dengan santai. Sementara itu, Hendro dan yang lainnya telah menunggu Toby setengah jam lebih, tetapi dia masih belum kembali juga. Jadi, mereka pun menyuruh Jesse menanyakan hal itu kepada Toby. Meski banyak hal terjadi di lantai bawah, ternyata baru setengah jam berlalu. Toby beralasan dirinya masih punya urusan dan menyuruh mereka melanjutkan jamuan itu sendiri. Setelah membaca balasan Toby, seketika Jesse menjadi murung. Dia berpikir dia bisa bersenang-senang dengan Kak Toby hari ini. Karena Kak Toby sudah pergi, dia pun pergi mencari teman lain. Lagian, dari awal dia memang tidak berniat datang ke sini. Saat turun ke lantai 2, dia pun singgah untuk melihat-lihat. Siapa tahu Toby sedang ditindas orang lain. Namun, karena Toby tidak kelihatan, dia pun turun ke bawah dan berlalu dengan mobilnya. Mendengar Toby, sang tokoh utama sudah pergi, Damar dan Hendro tidak berniat untuk melanjutkan acara makan-makan lagi. Lagi pula, barusan mereka telah banyak menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol-ngobrol. Toby, kamu benar-benar gila. Tahukah kamu apa yang barusan kamu lakukan? Kamu sama saja mendorong keluarga Lianto ke jurang kematian. Setelah kondisinya kembali normal, Tania pun mulai mengumpatnya dengan kasar. Namun, Toby terlihat tenang dan menanggapinya dengan suara datar, mana mungkin bajingan sepertinya bisa membuat kita mati. Bajingan. Kamu bodoh sekali, maki Tania lagi. Tania. Seru Widya. Bagaimanapun juga, masalah telah terjadi. Kini, Widya sudah kembali merasa tenang, dia menyela Tania dan berkata, Toby, kali ini kamu sudah membuat masalah besar. Apalagi, ini jauh lebih besar dari masalah sebelumnya. Nggak apa-apa. Bukankah sebelumnya juga nggak masalah? Sebesar apapun itu, pasti akan berlalu juga. Dulu itu karena aku membantumu, tapi sekarang. Seperti yang kamu lihat, aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Perkataan Johnny seolah-olah dia telah membantu Toby sebelumnya. Kamu membantuku. Toby tergelak mendengarnya. Jangan-jangan Johnny terlalu mendalami perannya dan mengira dialah yang telah menyelamatkan Toby selama ini. Sudahlah. Jangan bahas lagi. Widya menambahkan, lagian, masalah sudah seperti ini, nggak ada gunanya kita bahas lagi. Toby, sebelum lawan mengambil tindakan, sebaiknya kamu kabur sekarang juga. Makin jauh, makin baik. Toby hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, nggak perlu. Nggak perlu. Di saat seperti ini, kamu takut kehilangan muka. Jangan lupa, kekuatan grup utama jauh lebih hebat dari bayanganmu. Yang lebih menakutkan lagi adalah geng sabit milik mereka. Meski sekarang sudah nggak aktif lagi, aksi mereka jauh lebih kejam dari yang kamu pikirkan. Dari segi kekuatan, hanya geng naga hitam yang bisa menandinginya, tapi mereka jauh lebih kejam dibandingkan geng naga hitam. Nggak apa-apa. Aku nggak takut berkelahi, kok, jawab Toby acuh tak acuh. Ya, seni bela dirimu tinggi. Kamu hebat, tapi sekuatnya apapun itu, kamu nggak bisa menandingi jumlah mereka. Kamu bisa mengalahkan 1, tapi apa kamu bisa mengalahkan 10? Bab 72. Apalagi, ahli bela diri mereka masih belum turun tangan. Apa ilmu bela dirimu bisa dibandingkan dengan ahli bela diri veteran seperti mereka? Inilah yang dikhawatirkan Widya. Dia beruntung pernah melihat ahli bela diri dari geng naga hitam mengambil tindakan. Mereka mampu membelah batu besar dengan tangan mereka. Menakutkan sekali, bahkan 10 kali lebih hebat dari Toby saat ini. Semua orang mengangguk, tanda setuju dengan ucapan Widya. Namun, Johnny tidak setuju dengan ucapan Widya dan berkata, Toby, kamu memang bisa kabur, tapi bagaimana dengan Widya? Keluarga Lianto pasti akan terjerumus dalam masalah besar. Terus, kami semua juga mungkin akan terlibat masalah gara-gara kamu. Benar, Toby nggak boleh pergi. Kalau dia pergi, kita bagaimana? Seru Tania sambil membela Johnny. Widya mengernyit dan berkata, grup utama memang sangat kuat, tapi kalian juga harus berpikir logis.
Singkatnya, masalah ini nggak akan ada hubungannya sama kalian dan nggak berdampak buruk. Kalau mereka sungguh ingin mencari masalah, biarlah aku yang menanggungnya sendiri. Walaupun Toby telah membantunya berkali-kali. Sebelumnya, memberinya banyak masalah, tetapi masalah kali ini sangat besar. Jika Toby tidak menolongnya, hidupnya sudah hancur. Kalau memang harus ada yang harus dikorbankan dalam masalah ini, dia rela menanggungnya sendiri. Melihat satu persatu dari mereka tampak gugup dan mulai menyalahkannya, Toby menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, "Jangan khawatir. Ini semua salahku dan aku akan menanggungnya sendiri." "Kamu menanggungnya? Dengan apa?" tanya Widya dengan kesal. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Padahal dia sangat membenci Toby, tetapi dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Mungkin karena dia merasa bersalah dengan kejadian ini. Ditambah lagi, Toby telah membantunya berkali-kali. Walaupun Widya membencinya, tetapi dia masih punya hati nurani. Tentu saja dengan kemampuan ajaibku. Toby tergelak, lalu berkata, "Tenang saja. Nggak ada masalah. Kalau begitu, aku pergi dulu." Setelah itu, dia pun langsung pergi. Dia tidak suka menghabiskan waktu berdebat di sana. Lagian, itu hanya masalah kecil. Tak perlu seheboh itu. Widya terpaku sejenak. Hatinya tergerak, seakan tersadar mungkin Toby takut kehilangan muka dan malu mengatakannya di depan umum, jadi dia pun mencari alasan untuk kabur. Dia sengaja tidak menghentikannya. Saat Tania melihat Toby pergi, dia langsung panik dan menyusulnya. Dia buru-buru berkata, "Nggak bisa. Kamu nggak bisa pergi begitu saja. Tania, biarkan dia pergi." Widya langsung menghentikan Tania dan berkata, "Tenang saja. Aku nggak akan membuat kalian terlibat. Meski Toby nggak ada di sini, aku akan bertanggung jawab sampai akhir." "Kamu? Bagaimana kamu bertanggung jawab?" Tania menggelengkan kepalanya. Widya sangat bodoh. Pantaskah dia berkorban demi pria udik seperti itu? Tania harus berusaha lebih keras untuk mengusir Toby. Karena Toby sudah pergi, mereka juga tidak perlu berlama-lama di sana lagi. Begitu keluar, mereka melihat beberapa orang sedang berjalan turun dari lantai atas. Mata mereka tampak berbinar-binar. Meski tidak pernah berbicara, banyak orang tahu seperti apa rupa Pak Damar. Apalagi pria yang satunya lagi. Banyak orang yang mengenalinya, jadi mau tidak mau mereka pun berdiri di sana dan membiarkan mereka turun dulu. Tania memandang mereka sambil bertanya dengan heran, "Widya, bukankah itu Pak Damar?" "Ya." Sepertinya identitas orang di sebelahnya juga nggak sederhana. "Dia adalah Pak Hendro, wali kota kita. Nggak sangka bisa bertemu mereka di sini." "Pak Damar. Pak Hendro." Yang lain hanya terkejut, tetapi Tania merasa hatinya bagai diserang badai. Karena dia teringat dengan ucapan Toby. Bukankah tadi dia bilang Pak Hendro dan Pak Damar mengundangnya ke sini? Bab 73. Awalnya, Tania mengira itu hanya karangan Toby semata dan tidak terlalu ambil pusing dengan ucapan itu. Namun, saat ini dia merasa pikirannya berkecamuk. "Widya, aku turun sebentar." Setelah pamit kepada Widya, Tania segera berlari ke bawah dengan cepat. Dia ingin bertanya apa Pak Hendro benar-benar kenal dengan Toby. Widya terpaku sejenak. Dia mengira Tania ingin mencari Toby. Namun, sebelum dia menghentikannya, Tania sudah turun ke bawah. Terserahlah, lagian Tania juga tidak mungkin bisa menahan Toby. Langkah Tania sangat cepat. Tak lama kemudian, dia telah sampai di depan pintu. Dia melihat sekelilingnya untuk mencari sosok Pak Hendro. Tiba-tiba, hatinya terguncang. Matanya tertuju pada satu arah dan dia tampak mematung. Di depannya tampak Pak Damar, Pak Hendro dan Toby sedang mengobrol bersama. Yang paling mengejutkannya adalah mereka berdua terlihat begitu sopan kepada Toby. Pak Damar bahkan membuka pintu belakang dan mempersilakan Toby masuk ke mobil terlebih dahulu. Perlakuan ini benar-benar berada di luar imajinasinya. Siapa yang bisa membuat Pak Damar membukakan pintu mobil? Pak Hendro juga terlihat segan. Setelah pamit, dia pun kembali ke mobilnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tania teringat sebelumnya saat di Villa Distrik Teras 1, dia juga pernah melihat Toby duduk di mobil Pak Damar. Itu benar-benar Toby. Ternyata, matanya memang tidak salah menangkap. Selain itu, saat mereka pertama kali bertemu, Toby mengatakan dia meminta Pak Damar untuk membatalkan jamuan makan tersebut. Hal itu juga mungkin benar. Toby juga pernah mengatakan Pak Damar adalah bawahannya. Sementara, dia dan yang lainnya tidak percaya sama sekali. Setelah melihat situasi tadi, kemungkinan besar itu benar. Saat ini, Tania seakan menemukan sebuah rahasia besar. Sepertinya Toby tidak pernah membual, karena semua yang dia katakan itu adalah kenyataan. Sebelumnya, semua orang selalu menganggap Johnny telah banyak membantu,
tetapi setelah dipikir-pikir, sepertinya mereka salah besar. Saat Toby baru saja hendak memanggil taksi, tak disangka dia melihat Damar dan yang lainnya juga turun. Dia pun berdiri di sana dan mengobrol sebentar dengan mereka, lalu langsung masuk ke mobil Damar. Lagi pula, ibunya Widya, Yesa, menyuruhnya untuk tidak kembali. Toby juga tidak begitu ingin kembali, jadi dia pun mengikuti mobil Damar dan langsung kembali ke villa distrik teras 1. Pemandangan di sana sangat indah dan asri. Bahkan, berlatih pun bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat. Di saat itu juga, Widya pun berjalan turun ke bawah. Dia melihat Tania tengah berjongkok di bawah. Widya langsung kaget melihatnya, lalu bertanya dengan hati-hati, "Tania, kamu kenapa? Apa yang terjadi?" Tania akhirnya tersadar kembali. Dia memandangi wajah sahabat terbaiknya itu. Ada rasa iri yang menyelinap di hatinya. Widya cantik dan kaya. Bahkan, Toby yang awalnya dianggap pecundang itu ternyata seorang pria hebat. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa iri. Alangkah baiknya, jika Toby adalah suaminya. Dia membuka mulutnya dan menjawab, "Nggak apa-apa. Terus, kenapa kamu melamun di sini? Aku khawatir sama kamu. Apalagi, Toby sudah membuat masalah besar dan melemparkan semuanya kepadamu." Masalah ini memang repot, sih. Widya menghela napas dan tampak tak berdaya. "Tapi, kita nggak boleh berdiam diri saja." Widya berjalan ke samping, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon untuk meminta bantuan. Siapa tahu ada yang bisa membantunya menyelesaikan masalah ini. Tania mengikutinya dari samping, karena Tania bukan hanya sahabatnya, tapi juga bagian dari perusahaannya, yang telah membantunya dalam berbagai hal. Itu sebabnya mereka berdua sering bersama. Bos yang menerima panggilan Widya itu awalnya masih bersikap segan, tetapi saat mendengar Widya telah memprovokasi Cakra, Raja Iblis dari grup utama, dia langsung ketakutan. Bab 74. Dia langsung mengatakan dia tidak punya solusi untuk membantunya, bahkan menolak untuk menjadi pendamai. Jangan bercanda. Siapa yang berani memohon pengampunan setelah mereka membuat Cakra terluka parah? Apa dia cari masalah sendiri? Tania juga tidak ingin Widya berkorban begitu banyak demi Toby, jadi dia pun membujuknya. "Widya, aku tahu Toby itu suamimu, tapi yang kamu lakukan sudah begitu banyak dan kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Serahkan sisanya pada nasib saja." Tania juga ingin melihat, tanpa bantuan Widya, apa Toby bisa terhindar dari masalah itu. Jika kali ini aman, berarti tebakannya benar. Saat itu, dia harus memikirkan cara agar mengubah kesan Toby terhadap dirinya. Tania memang sering mengejeknya dan mengatakan hal tidak menyenangkan sebelumnya. Mungkin saat ini dia berada di urutan teratas dalam daftar hitam Toby. Dia sangat menyesal dan merasa ingin mati. Mengapa dia selalu sibuk menceramahi Toby dan menyerangnya terus-terusan? Nggak bisa. Masalah ini terjadi gara-gara aku. Dia membuat kesalahan besar karena ingin menyelamatkanku. Aku nggak bisa mengabaikannya begitu saja, ucap Widya dengan tegas. Dia memang mau bercerai dengan Toby, tetapi dia masih punya hati nurani. Kalau nggak, kita tanya Tuan Johnny. Nggak usah. Kalau dia punya cara, tadi dia nggak akan dipermalukan oleh lawan. Tuan Johnny sudah mencoba yang terbaik. Kita nggak boleh menyeretnya lagi. Widya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, nggak ada cara lain lagi. Tiba-tiba Tania menerima sebuah pesan. Sontak dia berkata, "Widya, terjadi masalah besar. Cepat baca pesan di grup kita." Widya tampak heran. Dia pun menyalakan ponselnya dan melihatnya. Seketika raut wajahnya berubah. Dalam waktu sesingkat itu, ternyata Bos Wahyu sudah mengetahui kondisi putranya. Sesampainya di rumah sakit, dia langsung membuat peringatan. Dalam waktu 3 jam, pelaku yang mencelakai putranya harus mendatanginya dan mengakui kesalahannya. Jika tidak, dia akan membuat pelaku mati tragis dan seluruh keluarganya akan dikuburkan bersamanya. Bagaimana ini? Toby tidak boleh mengakui kesalahannya. Jika tidak, dia akan mati. Dia harus mengingatkan Toby untuk segera bersembunyi. Widya segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Toby. Tak disangka, ponselnya Toby telah dimatikan. Widya sontak kaget. Jangan-jangan Toby sudah tertangkap. Tidak mungkin. Bos Wahyu baru saja merilis berita, menunjukkan bahwa Toby tidak berada di tangan lawan. Hanya ada satu kemungkinan, Toby sengaja mematikan ponselnya dan bersembunyi. Bajingan ini tadi masih bilang mau bertanggung jawab sepenuhnya. Saat masalah terjadi, dia bahkan mematikan ponsel dan langsung bersembunyi. Namun, ada bagusnya juga. Setidaknya dia tidak akan mati mengenaskan. Meski begitu, masalah ini tetap harus diselesaikan. Mereka tidak mungkin terus-terusan melarikan diri selamanya. Tania, bantu aku siapkan beberapa buah tangan.
Aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Cakra. Widya berinisiatif untuk menemui lawan. 7. Saat ini mereka masih marah besar. Kamu pergi begitu saja, apa nggak berbahaya? Rumah sakit itu tempat umum, jadi seharusnya nggak masalah. Terserah mereka mau marah atau apa. Kalau memang marah bisa mengatasi masalah ini, biarlah mereka melampiaskannya, ucap Widya sambil menghela napas. Tania segera menyiapkan beberapa suplemen mahal, lalu mengikuti Widya ke rumah sakit. Tak lama kemudian, mereka telah menemukan kamarnya Cakra. Kamu. Begitu melihat Widya muncul, Cakra langsung memberinya tatapan benci dan berkata dengan dingin, setelah membuatku seperti ini, kamu masih berani muncul di sini. Ibunya Cakra yang mendengar dari samping langsung mengenali Widya. Dia berkata dengan marah, oh, ternyata kamu. Wanita jalang yang menyakiti anakku seperti ini. Masih berani datang ke sini. Kubunuh kamu. Ibunya Cakra tidak main-main. Dia langsung mendekati Widya dan menamparkan wajah Widya dengan keras. Bab 75. Plak. Terdengar suara tamparan yang begitu keras. Widya tidak menyangka ibunya Cakra begitu sombong dan galak, jadi dia tidak sempat bereaksi. Akibatnya, bekas tamparan itu tampak jelas di wajahnya. Sejak kecil hingga dewasa, dia selalu disayang oleh kedua orang tuanya. Dia belum pernah diperlakukan seperti itu. Sudut matanya tampak berkedut. Tania juga tidak tega melihatnya, tetapi saat dia teringat Widya telah merebut Tobi, dia pun menahan kata-katanya. Widya berusaha bersabar dan tetap tenang, lalu berkata dengan suara datar, Nyonya Saskia, ini semua kesalahan kami. Aku benar-benar minta maaf. Kamu pikir dengan minta maaf, masalah ini akan selesai. Kenapa kamu nggak mati saja? Sembari Nyonya Saskia meluapkan emosinya, tangannya kembali menamparkan Widya di tempat yang sama lagi. Kali ini, sebenarnya Widya bisa menghindar. Namun, dia bersabar dan menerima tamparan itu. Sekali lagi, wajahnya merasakan sakit yang membakar itu. Setelah menjadi direktur dalam beberapa tahun ini, dia telah belajar bahwa ada beberapa hal yang harus ditoleransi. Tahu diri juga, ucap Nyonya Saskia dengan dingin. Ekspresi bangga tampak di wajahnya. Lagi pula, saya telah membuat Anda sedih, jadi saya harus membiarkan Anda melampiaskannya. Mengenai masalah ini, kami bersedia memberikan kompensasi. Anda boleh sebutkan permintaan Anda, kata Widya dengan suara pelan. Tentu saja. Asalkan kami sanggup, kami akan memenuhinya. Dalam hatinya, Widya merasa kesal, tetapi dia harus berpura-pura sopan dan berbicara dengan hati-hati. Tak disangka, Nyonya Saskia malah berkata, aku mau nyawamu. Sejak kecil hingga dewasa, aku nggak pernah memukulnya. Sekarang dia malah dipukul begitu parah oleh kalian. Kalau kalian nggak bayar dengan nyawa, aku nggak diam begitu saja. Nyonya Saskia, memang kami bersalah sudah memukulnya, tapi bukankah putra Anda baik-baik saja sekarang? Apa perlu mengorbankan nyawa segala? Kata Widya tak berdaya. Tadi, dia sempat menanyakan kondisi Cakra kepada pihak rumah sakit. Ternyata, pria itu tidak apa-apa. Asalkan beristirahat selama beberapa hari, dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Kamu tahu apa? Putraku ini kebanggaanku, jadi sehelai rambut di kepalanya jauh lebih berharga daripada nyawamu. Sekarang dia terluka, bukankah sudah seharusnya mengambil nyawamu? Mendengar itu, Widya merasa dia tidak bisa lagi melanjutkan perbincangan ini. Mereka terlalu menganggap remah nyawa seseorang. Namun, Cakra tiba-tiba bersuara, sebenarnya bukan nggak ada cara lain, sih. Tuan Cakra, silakan katakan. Ucap Widya buru-buru. Gampang saja. Karena lukaku saat ini perlu dirawat, jadi kamu harus menjagaku di sini selama 3 hari. Setelah itu, aku akan melupakan segalanya. Niat buruk melintas di mata Cakra. Mendengar itu, Widya pun mulai mempertimbangkannya. Bukankah di sini rumah sakit? Seharusnya Cakra tidak berani macam-macam, kan? Namun, untuk berjaga-jaga, dia tetap bertanya, hanya merawat seperti biasa saja, kan? Apa kamu bodoh? Cakra langsung mendengus dingin, kalau merawat seperti biasa, buat apa aku panggil kamu? Tentu saja aku bisa melakukan apa saja sesukaku. Bukankah itu sudah jelas? Bajingan ini tak tahu malu. Bahkan, dia masih sempat berpikir untuk melakukan hal semacam itu sekarang. Bukankah itu menandakan kondisinya baik-baik saja? Kenapa? Kamu nggak sudi? Putraku tertarik dengan wanita sepertimu. Bukankah itu termasuk sebuah berkah? Banyak wanita yang berlomba-lomba mengejarnya, tapi kamu masih berakting di sini. Nyonya Saskia sangat emosi saat melihat Widya masih berpura-pura jual mahal. Mendengar itu, Widya akhirnya menyerah. Dia sadar tidak ada gunanya dia terus berdebat dengan dua orang ini,
Jadi dia pun berkata, begini, aku masih ada urusan. Aku akan datang menjengukmu lain kali. Dia langsung bangkit dari tempat duduknya dan hendak pergi. Kalau kamu berani pergi, aku jamin kalian akan menyesal. Sayang, jangan khawatir. Aku jamin tak berapa lama kemudian, dia akan datang ke sini lagi. Bersambung.